para ulama. Karena ada ulama inilah yang dibangkitkan oleh Allah untuk memperbaiki Islam dari digerusnya Islam. Mereka akan terus mengikis habis. Orang-orang yang Islam yang menggerogoti Islam ini seperti benalu, maka mereka tegak mendirikan Islam. Yang sudah jelas-jelas mereka adalah orang-orang atau negara-negara kafir. Iya. Tidak ada. Nanti karena mereka di luar ghairul Islam. betul. Akan tetapi perlu diketahui di dalam hadis Muslim, Bukhari 3456 nomornya. Ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa umatku ini akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelumnya, setapak demi setapak, sehasta demi sehasta. Kenapa Allah tidak mengadab orang-orang ghairul Islam yang di sana? Karena kita ini umat Islam akan mengikuti mereka. Langkah mereka sudah sunatullah. Ya mohon maaf ini cuman dipoles. Islam tidak mengenal ultah, milad. Sekarang ormas Islam pun pakai milad. Ya enggak? Dalam memperingati milad organisasinya sudah nyontoh mereka. Orang-orang ini setapak demi setapak, walaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, engkau akan masuk ke dalamnya. Maka sahabat pun bertanya, Yahudi atau Nasrani? Maka qala, Rasulullah menjawab, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Jelaskan sudah. Terbukti sekarang. Jadi kenapa mereka tidak diazab? Tidak diazab karena ya itu tadi. Yang ghairul Islam Tidak diazab. Kenapa? Musnah nanti. Kalau begitu, kalau seandainya orang-orang ghairul Islam itu tadi dimusnahkan oleh Allah, tinggal orang Islam, tidak sesuai sunnah. Apa yang telah Allah katakan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, Al-Hadis yang dilewat lisan Rasulullah SAW. Karena apa? Allah itu la tukhlifun mi'ana. Allah tidak akan janjinya. Seandainya dimusnahkan semua, Allah mampu. Dijadikan semuanya beriman, Allah mampu. Kalau zaman dahulu mereka melanggar, bermaksiat kepada Allah, langsung diazab. Kenapa demikian? Nggak tahu. Supaya menjadi ibrah buat kita, umat Rasulullah. Maka diganti tiap-tiap umat itu dengan syariatnya masing-masing dan Rasulnya masing-masing. Bagaimana kalau dengan bencana? Bencana, azab itu berbeda dengan musibah. Kalau azab itu seluruh orang yang beriman itu diselamatkan oleh Allah. Contoh Rasulullah Lut, ya, dengan kaumnya Sodom. Ibrahim menyatakan, bukankah kepada para malaikat, bukankah di sana ada saudaraku Lut alaihissalam? Mereka terselamatkan. Dan Lut beserta Rasulullah Ibrahim menyaksikan kehancuran umatnya. Termasuk diantaranya istri Lut sendiri. Ya, melihat itu, diselamat, itu namanya azab. Tetapi kalau musibah, orang yang baik dan orang yang buruk kena semua. Jadi untuk akhir zaman ini memang tidak akan pernah ada musibah, tidak akan pernah ada. Tidak ada. Nanti akhirat, kematian.
dan azab kubur. Sekalipun mereka itu bermaksiat. Iya, sekalipun semua umat ini nanti akan semuanya bermaksiat kepada Allah. Maka seburuk-buruknya umat adalah umat yang mendekati akhir kiamat. Seburuk-buruk. Makanya dikenalkan Islam itu tinggal slogannya. Kita sedang meniti ke sana sekarang ini. Tetapi yang kita perbuat sekarang ini adalah mengurangi itu, membuka cahaya itu. Dengan apa? Kajian-kajian yang Islami, ya, sesuai Quran dan As-Sunnah. Kita berusaha meniti itu dengan gratis, dengan murah sekali. Tidak mendatangkan ustadz yang bayar mahal-mahal, tidak dengan sekolah yang bayarnya mahal-mahal. Jangan salahkan jika anak kita itu yang tidak mampu sekolah Islam yang bayarnya mahal. Mohon maaf, ini sekolah Islam itu hampir seluruhnya mahal semua. Jadi jangan salahkan jika anak kita tidak mengenal Islam karena bayarnya mahal. Paling-paling mendatangkan ustadz hanya waktu PHBI saja, karena bayarnya mahal. Maka kita ngaji ini modelnya ustadz kampung saja. Kalau saya mau meniti perkataan Gus Dur, ustadz kampung saja. Yang disudutkan nggak direken orang, tetapi terus mengaji dan mengaji. Waktu kami kecil kan begitu tuh. Digaji, tidak digaji, ya, dibayar, tidak dibayar. Dulu waktu saya mengaji, ya mohon maaf, jalan terus. Dulu mohon maaf ini, Yai, anak saya namanya Catur Cahyo. Yai, anak saya namanya Mardianto. Yai, anak saya namanya Dani. Ya, tolong ini ngaji Yai. Titit. Ngomong begitu. Sekarang enggak, ngurus pendaftaran kok belum berangkat kok, kan begitu, dititipkan sama Yai ngaji, Pak. Anak sekarang kalau diajari ngaji tidak bisa, tidak boleh dipukul. Kalau dulu digeblek, Pak, supaya pinter, dikerasi. Kalau udah dikerasi, waduh, nggak mau ngaji. Anak sekarang mutung, ya, suruh ngaji belok ke warung, nunggu ngajinya selesai. Begitu, kalau dulu enggak. Nah, itulah perbedaannya. Karena memang ngajinya itu mahal kalau sekarang ini. Kalau dulu kan enggak. Maka jangan salahkan jika Islam ini semakin jauh. Sehingga apa? Ketika adat diislamkan, ya, ketika tradisi diislamkan, bukan Islam yang ditradisikan, orang enjoy. Sehingga apa? Ketika kita melihat tontonan, ya, yang seharusnya tidak menjadi tuntunan, menjadi tuntunan. Contoh di sinetron, ya, orang mencuri, alhamdulillah, ada ustadznya diem saja, karena ustadznya dapat fulus, tidak mengingatkan, ya, bahwa ucapan seperti itu pelecehan terhadap Islam. Gitu loh. Saya membaca berita Katy Perry dalam videonya, video klipnya membakar, ya, ada label simbol tulisan Allah, umat Islam gerak teriak-teriak. Itu mereka melecehkan umat Islam, non-muslim melecehkan umat Islam. Mereka teriak-teriak. Ketika orang Islam melecehkan Islam, teriak nggak kita? Diam 1000 bahasa. Karena mereka bersalutkan apa? Label Islami. Cuman salutnya doang, tetapi isinya racun.
Ada ustadz gondrongnya diam, ada ustadz rambut cepaknya juga diam. Kok diam? Karena tertutup fulus. Pinter ngajinya ustadznya yang rambutnya panjang, pinter ngajinya, fasih bacaannya ketika ustadz pendek, tapi nol. Nah iya, nah itu ya beratnya Islam. Inilah perlu tauhid. Makanya tauhid itu mulai Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian Rasul pertama Nuh alaihissalam, sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya sama, mentauhidkan Allah. Ajarannya sama. Ya, tetapi itulah kok dari generasi ke generasi cuman bacaan cuman satu, la ilaha illallah saja masih dilanggar, walaupun orangnya berpikir terus la begitu, tetapi dilanggar. Buktinya apa? Meramaikan makam-makam dengan sebagai masjid-masjid. Nah, ya itu. Insya Allah kita akan bahas kembali pertanyaan Anda yang boleh dibilang sangat-sangat bagus, ya. Aku Mardianto dan aku Dani. Insya Allah, jika Allah memberikan kesempatan kepada kita, besok kita akan bahas kembali dalil-dalil ini. Ya, ada persetujuan. Mari diajak antara orang Islam dan orang Khairul Islam dalam satu kalimat. Nanti kita pertemukan. Insya Allah semuanya Al-Quran. Ya. Pertanyaan Anda ini perlu diunggah karena tauhid. Jadi kita tidak usah mempermasalahkan Islam dan Khairul Islam, karena nabinya berbeda, Tuhannya berbeda, ajarannya berbeda. Ya kan? Tidak usah, sudut pandangnya berbeda, nggak usah teriak-teriak. Yang orang Nasrani mengadakan Natalan, silakan. Yang orang Buddha mengadakan Waisak, silakan. Karena sudut pandangnya beda-beda. Yang kita benahi adalah sesama muslim, ya kan? Yang saudara, sesaudara. Allahnya yang disembah satu, Tuhannya satu, hanya Allah. Cara sholatnya sama menghadapnya, tata cara secara globalitas sama, ya kan? Rasulnya sama, kitabullahnya sama, Al-Quran. Kalau ada, mohon maaf, ada orang Islam punya kitabullah selain Al-Quran, ya, apapun namanya, ya, Qur'in gitu ya, atau Qur'jil begitu, gabungan Quran dan Injil misalkan begitu, sudah kafar, kafir. Ya, nah seperti itu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.